Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin olahan dari beras ketan. Ada 1100 gram beras ketan. Kemudian santannya sebanyak 1000 ml dari 1 butir kelapa. Pertama, beras ketannya dikukus dulu sampai nanti setengah matang. Saya menggunakan panci low presto keluaran dari stand cookware yang memasak lebih cepat 30% dibanding panci biasa. Kemudian santannya diberi daun pandan, salam, dan serai. Lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok makan penuh garam dan 1 sendok makan penuh gula pasir. Santannya dimasak sampai mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya tidak pecah. Setelah mendidih, matikan kompornya. Kemudian untuk isiannya, ada 200 gram daging ayam yang sudah direbus. Kemudian bumbunya, bawang putih, gula pasir, garam, lada, serta kaldu bubuk. Daging ayamnya boleh dicincang halus, boleh juga menggunakan chopper. Kalau saya pakai chopper CH100 keluaran dari Mito Chiba Elektronik, mempunyai mata pisau yang sangat tajam, jadi bikin pekerjaannya cepat. Panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis bawang putih terlebih dahulu sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan daun salam. Dan daging ayam yang sudah dicincang. Biar masaknya sempurna, tambahkan sedikit air. Kemudian dimasak lagi sampai airnya habis dan mengering. Di sini jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang asin, manis silahkan ditambah. Nah, ini sudah matang, sudah siap untuk dijadikan isian lemper. Lalu, ketan yang tadi dikukus sudah setengah matang. Pindahkan ke tempat yang lebih luas. Saya pakai wajan. Nah, ini kompornya mati ya. Jadi pindahkan ketan ke atas wajan ini. Setelah itu tambahkan air santan yang tadi kita masak beserta daun-daunnya semuanya. Nah, kalau dirasa adonannya ini kebanyakan air, teman-teman bisa diaduk-aduk, kemudian nyalakan kompornya supaya airnya berkurang. Di sini note ya teman-teman, sesuaikan perak atau pulennya beras ketan. Kalau berasnya pulen, airnya sedikit aja. Kalau berasnya perak, airnya lebih banyak dari yang resep ini. Kebetulan ini saya pakai berasnya yang pulen, jadi airnya cukup 1000 ml. Atau air santannya 1000 ml saja. Kemudian ditutup dan matikan kompornya, diamkan sampai tanek. Kalau sudah tanek dibuka lalu diaduk-aduk, siap untuk dikukus kembali sampai matang. Lamanya kurang lebih 40 sampai 1 jam. Atau sesuaikan saja, kalau sudah matang siap diangkat. Setelah matang, diamkan, kemudian tunggu sampai kita membuat kulitnya. Pertama saya mau bikin adonan semar mendem. Ada 100 gram tepung terigu protein tinggi atau boleh juga pakai serbaguna. Tambahkan sedikit garam.
300 ml air kurang lebih. Oh iya, tambahkan 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka supaya kulitnya tidak mudah sobek. Kemudian diaduk-aduk. Lalu tambahkan 3 butir telur, ukurannya ukuran sedang atau 60 gram ke atas. Kemudian tambahkan 65 ml santan kental. Lalu jangan lupa disaring. Setelah disaring, dicetak. Saya menggunakan cetakan berdiameter 18 cm, dioles sedikit dengan minyak goreng. Ini persis banget ya, kita seperti membuat kulit risol. Nah, kalau sudah mateng, diangkat. Kemudian ambil ketan yang sudah mateng, sedikit ditekan-tekan dan buang daun salam, kemudian serainya dibuang. Nah, ini tujuannya supaya si semar mendemnya itu legit banget. Ambil kurang lebih 2 sendok makan ketan yang sudah matang, diisi dengan daging ayam atau boleh juga dengan abon. Lalu dibentuk memanjang. Nah, setelah ini disusun di atas dadar telur ini. Digulung seperti kita menggulung risol. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jadi tidak ada proses menggoreng lagi. Sudah selesai, namanya semar mendem. Kemudian untuk lempernya saya pakai isiannya adalah abon sapi. Jadi satu resep ini bisa jadi 2 makanan. Yang pertama adalah semar mendem, yang kedua lemper bakar isi ayam. Dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah dibakar atau dijemur. Jangan lupa dicuci bersih. Boleh juga menggunakan staples atau dengan lidi kayu. Sudah selesai, lempernya siap dibakar. Wow, aromanya sedap banget. Nah, untuk semar mendem, usahakan dibungkus pakai plastik supaya tidak cepat kering. Teman-teman, sampai di sini dulu olahan ketan yang terdiri dari semar mendem dan lemper isi abon. Sampai ketemu lagi.